Salam. Tuhan Yesus memberkati kita semua pagi hari ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita menghampiri firman Tuhan. Mari kita berdoa. Di dalam nama Yesus Kristus yang berkuasa di sorga dan di bumi, kami datang karena firman-Mu yang Engkau berikan dalam hidup kami menjadi kehidupan bagi kami, dan Engkaulah sumber hidup itu. Kami mengucap syukur oleh belas kasihan-Mu, kami telah mendapatkan pengampunan akan dosa-dosa kami. Engkau menolong kami hari-hari kami yang sudah kami lalui. Di saat kami jatuh, Engkau mengangkat kami kembali. Kami yang hilang, Engkau mencari kami. Ketika kami sakit, Engkau mengingatkan bahwa di dalam nama-Mu ada kesembuhan. Kami mengucap syukur untuk semua belas kasihan-Mu. Dan pagi hari ini, biarlah kami beroleh kasih karunia-Mu, agar kami mendapatkan kehidupan sorgawi. Dan biarlah kehendak-Mu yang kudus itu jadi dalam kehidupan kami. Berbicaralah ya Bapa, jadikan kehendak-Mu atas kami. Dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti tema bulan ini, kita akan membaca dari kitab Injil Lukas pasal 1, ayat yang ke-68 hingga ayat yang ke-79. Saya akan membacakannya kepada Bapak Ibu sekalian. Lukas pasal 1 ayat yang ke-68 dimulai dengan bunyinya demikian. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hamba-Nya itu. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus. Untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita. Untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjian-Nya yang kudus. Yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita. Supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepada-Nya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapan-Nya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Untuk memberikan kepada umat-Nya pengertian. Saya ulangi. Untuk memberikan kepada umat-Nya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi. Untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita. Berita Natal, ayat yang kita baca tadi, dimulai dengan kata Tuhan melawat kita. Bapak Ibu sudah dilawat oleh Tuhan Yesus? Amin. Bapak Ibu yakin? Atau ragu-ragu? Tuhan melawat umat-Nya dan membawa kelepasan. Peristiwa bagaimana Tuhan itu melawat
ada tertulis di dalam kitab Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 14. Supaya kita bisa lihat ceritanya, minta tolong ditampilkan. Lukas pasal 2 mulai ayat ke-8, maaf. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga dan memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Gembala sudah dilawat oleh Tuhan Yesus. Seharusnya dilawat oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melawat, Dia akan memberikan kepada kita ada sesuatu. Ada yang hendak Dia berikan, dan yang Dia berikan itu akan kita terima. Berita dari sorga yang dinyanyikan oleh malaikat itu berkata, damai sejahtera bagi manusia di bumi yang berkenan kepadanya. Yesus datang melawat, membawa damai sejahtera. Tetapi kepada manusia yang berkenan kepadanya. Pertanyaan saya, apakah kita sudah berkenan menerima damai sejahtera dari Yesus Kristus? Lukas pasal 1 yang jadi tema ini, saya ingin mengajak kita bersama-sama melihat dan merenungkan bahwa pada waktu Yesus melawat kita, paling ada tiga hal yang Tuhan Yesus mau tawarkan untuk kita. Yang pertama kita sudah baca di Lukas pasal 2 ini. Dia melawat, memberi damai sejahtera di antara manusia. Bukan manusia dengan binatang. Karena banyak orang lebih hidup, lebih enjoy kalau dia bersama anjingnya seumur hidup daripada seorang istri atau seorang suaminya. Di antara sesama manusia, Allah mau memberi damai sejahtera itu. Kalau manusia itu berkenan kepadanya. Kenapa Allah harus datang ke dalam dunia dan melawati kita? Sedikit flashback cerita. Di kerajaan sorga ada orang yang kudus dan mulia. Lalu kemudian jatuh ke dalam dosa. Oleh kehendaknya sendiri dia melawan Allah. Sehingga bagi dia di sorga sudah diadili. Dan diputuskan bahwa pemberontak ini bernama Lucifer harus dihukum mati. Pada waktu dia akan dilaksanakan terhadapnya hukuman mati, dia dilemparkan ke bumi. Kalau Bapak Ibu mengerti masalah hukum, dalam suatu persidangan, jika seseorang sudah dihukum mati, dijatuhkan oleh pengadilan negeri, dia punya hak banding ke pengadilan tinggi. Begitu dia banding ke pengadilan tinggi tidak puas, dia bisa lagi lanjut ke Mahkamah Agung. Tetapi begitu sampai kepada Mahkamah Agung, keputusan tetap, hukuman mati tetap berlaku. Maka yang terhukum dikembalikan ke sel. Lalu diajukan surat kepada Bapak Presiden Kepala Negara. Risalah orang yang bersangkutan ini disampaikan, keputusan mati sudah dijatuhkan dan semua proses hukum sudah selesai, dia harus dilaksanakan eksekusi. Presiden tanda tangan, tentukan tanggal, dilaksanakan. Tapi kalau presiden belum tanda tangan, pelaksanaan eksekusi ini tidak bisa dijalankan.
maka orang yang bersangkutan akan ada di sel seumur hidup sampai keputusan eksekusi dijalankan. Terhadap Lucifer sama. Pada waktu dia memberontak dan diputuskan oleh engkau bersalah, hukuman mati. Artinya engkau tidak layak menerima hidup kekal. Maka karena engkau menolak hidup kekal bersama Allah, maka engkau memilih hidup kekal bersama dirimu sendiri. Saat itu juga diputuskan engkau mati. Lalu kemudian Lucifer dilemparkan ke bumi. Kapan pelaksanaan eksekusinya? Kita lihat, kita dengar, kalau kita baca, eksekusi bagi Lucifer ini akan dijalankan pada waktu Tuhan Yesus datang untuk kedua kali. Dia akan masuk ke dalam kematian kedua. Tetapi Bapak Ibu, pada waktu dia ada di muka bumi ini, menunggu proses pelaksanaan eksekusi kematian yang kedua, banyak anak Tuhan terseret. Bahkan ikut terlibat, bahkan ikut mendukung Lucifer. Sehingga Tuhan sedih. Lucifer, dia dijatuhi hukuman, tidak ada pertobatan dari dia. Atas kehendaknya sendiri melawan Tuhan. Dia menyeret manusia, Adam dan Hawa. Manusia tertipu. Disampaikan pengetahuan yang benar, ternyata betul diimani oleh Hawa. Dikatakan bahwa perkataan itu benar tapi tidak salah. Kebenaran 100% oleh iblis, oleh ular itu dibuat 0,5%. 100% dibuat 50%. Kalau Tuhan berkata engkau makan buah, engkau akan mati. Iblis kemudian, oh tidak. Buah itu kalau engkau makan, engkau tetap hidup. Tapi engkau akan sama seperti Allah. Dan apa yang dikatakan iblis itu benar. Karena kalau engkau sama seperti Allah, engkau tahu akan hal yang baik dan jahat. Engkau akan punya pengetahuan. Lalu kemudian Hawa, oh betul juga. 100% kebenaran Allah dikurangi 50% oleh iblis, diterima oleh Hawa menjadi tinggal 25%. Sehingga pada saat itu Hawa berdosa. Mereka yang turut serta melakukan suatu perbuatan akan dihukum. Tetapi pelaku utamanya akan dihukum mati, tapi yang turut serta akan dinilai kadarnya. Bisa 6 bulan, bisa percobaan, bisa 5 tahun, bisa 10 tahun. Siapa mereka ini? Saya, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Oleh karena itu Yesus merasa berbelas kasihan. Dia mau melawat manusia yang sudah ditipu oleh iblis ini. Supaya manusia itu lepas daripada jerat iblis. Oleh karena itu pada waktu Yesus melawat pertama kali dia akan datang apa? Dia memberi damai sejahtera. Karena dengan damai sejahtera ini yang datangnya dari Allah. Jikalau Hawa memiliki damai sejahtera itu, dia pasti tidak terbuai dengan informasi yang bersifat pengetahuan dari iblis. Dia akan tidak tertarik sama seperti Allah. Dan dia juga tidak akan mungkin ingin untuk menyamai Allah. Tetapi dia terhasut dan sampai sekarang kita pun terhasut. Oleh sebab itu, damai sejahtera yang hilang itu Allah mau berikan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara dan saya juga. Ini yang pertama dari Tuhan itu melawat kita. Tetapi ternyata kita akan melihat pekerjaan Tuhan lebih besar lagi daripada itu. Saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat Lukas pasal 1 ayat 72 dan 73. Bunyinya begini. Untuk menunjukkan rahmatnya kepada nenek moyang kita. Dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus. Ayat 73. Yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham bapa leluhur kita. Bahwa ia mengaruniai kita.
Allah menyediakan damai sejahtera, Dia juga akan memberi karunia kepada kita. Seperti janjinya kepada Abraham, bapa leluhur kita. Bahwa Allah akan menebus umatnya. Bapak Ibu bisa paham? Allah mau mengaruniai kita. Apakah yang Allah berikan kepada kita? Satu kasih karunia. Bapak Ibu, saya coba gambarkan sedikit. Bagaimana dunia ini di mata Allah. Urusannya antara kita manusia, ada iblis, ada Yesus, ada Bapa di sorga. Iblis berkata kepada Bapa di sorga, Tuhan, ini Ucok. Maaf kalau namanya sama ya. Saya bercanda. Ini Ucok. Dia berdosa Tuhan. Dia bunuh orang. Sekarang jalankan hukum-Mu. Bunuh. Tuhan melarang enggak? Di perjanjian lama, hukum itu tegas. Mata ganti mata. Gigi ganti gigi. Nyawa ganti nyawa. Pada waktu iblis berkatakan, bunuh ya Tuhan. Iblis sudah mau ambil tombak bunuh. Melaksanakan firman Tuhan. Iblis itu tidak melaksanakan kehendaknya sendiri. Dia pakai firman Tuhan. Manusia tidak bisa apa-apa. Dia tidak ngerti. Tapi Yesus berkata dari sebelah kanan Bapa, stop, tunggu Bapak. Aku tahu engkau benar dan adil. Semua yang jahat harus dihukum. Tapi Ucok ini jangan dibunuh. Aku mengasihi dia. Sekarang Bapak, aku menyerahkan diriku untuk dibunuh. Ucok dia peluk. Firman Tuhan dilaksanakan. Sehingga Yesus ditikam oleh iblis. Itulah peristiwa di Golgota. Ucok yang berdosa, Yesus yang ditikam. Ucok yang harusnya mati, dia hidup, tapi Yesus yang mati. Itu katakan Allah mengaruniakan kepada kita suatu karunia pengampunan akan dosa-dosa kita. Ucok membunuh. Dia berkata lagi, Tuhan, itu ada orang namanya Allahu. Tuhan, dia sudah jadi Kristen. Dia sudah dibaptis. Dia sudah ikut perjamuan kudus. Tapi Tuhan, dia kemarin menghajar orang. Sudah mengajar orang, menipu orang. Bunuh Tuhan. Iblis sudah mau bunuh lagi. Tapi Yesus kembali berkata, jangan Tuhan. Akulah yang menanggung dosanya. Allahu juga diselamatkan. Lebih parah lagi. Ada seseorang. Evangelis. PDP. PDM. Pendeta. Iblis bilang, Tuhan ini hamba-Mu. Dia sudah menyerahkan dirinya kepadamu. Tapi kemarin dia menyerahkan dirinya padaku. Dia ikut aku. Minum-minum malam-malam. Kita pesta. Dengan si A, si B. Dengan Yanto, dengan Wati. Dengan Tini, dengan Girham. Kita menikmati semua. Allah apa tidak sedih? Sedih. Ini anakku yang kukasihi. Jatuh dalam dosa. Bahkan di kitab Ayub berkata, banyak orang kudus akan diseret oleh iblis ini. Tapi Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus berkata, hambaku, aku menanggung engkau. Lalu Tuhan Yesus akan peluk hamba Tuhan ini. Yesus dihukum, Yesus ditikam. Tapi kita selamat. Ini dikatakan
Pengertian ini, Bapak Ibu bisa paham? Itu dijelaskan di dalam kitab Efesus pasal 2. Mulai ayat ke-8. Coba kita lihat. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Ini Tuhan menunjukkan Tuhan melawat manusia. Dia memberikan damai sejahtera. Damai sejahtera itu akan diberikan. Dia berikan jalan juga agar kita menikmati damai sejahtera. Dengan apa? Dia mengaruniakan iman kepada kita. Oleh sebab itu, barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan dihukum. Bahkan dia akan memperoleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia melawat kita dengan anaknya. Yang percaya kepadanya, dia akan beroleh hidup kekal, tidak dihukum. Ini kasih karunia. Dia mengaruniai kita yaitu iman. Iman yang menuntun kita untuk menerima Yesus sebagai juru selamat dan agar kita memperoleh damai sejahtera. Allah begitu besar kasihnya. Ini tersurat dan tersirat di berita Natal. Yesus mengasihi kita. Kita sudah beroleh damai sejahtera. Tuhan juga beroleh kasih karunia yaitu iman kepada kita. Pak, saya sudah beriman. Rasanya iman saya sudah cukup. Iman saya sudah saya tunjukkan. Saya setia baca firman, saya setia berdoa. Saya setia melakukan kehendak-Mu. Seperti seorang muda yang kaya. Apa yang harus aku lakukan lagi Tuhan? Lalu kemudian Tuhan berbalas kasihan. Seperti kepada orang muda yang kaya itu, Tuhan kasih jalan. Pergi, jualkan dulu hartamu, datang kemari ikut aku. Pemuda yang kaya itu pergi, sedih. Tapi hari ini, berita keselamatan itu, Tuhan tidak berkata, pergi jual hartamu. Tidak. Apa yang Tuhan mau berikan kepada kita? Yang ketiga, memberi damai sejahtera, memberi iman. Yang ketiga kita lihat, Lukas pasal 1 ayat yang ke-79. Tolong ditampilkan. Lukas pasal 1 ayat 79. Untuk memberikan kepada umatnya pengertian, agak beda ya. Oke, ayat 77. Rupanya multimedia lebih tahu dari saya tentang hal ini. Di dalam Lukas 1 ayat 77, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi. Ayat 77, ayat 78, inilah maksudnya dari yang saya ceritakan tadi. Dia memberi pengertian kepada kita bahwa kita ini akan beroleh damai sejahtera, akan menerima iman dari Tuhan oleh karena pengampunan dosa kita. Oleh karena Allah menanggung kesalahan kita. Karena Allah sudah menanggung kesalahan kita, maka kita tidak dihukum oleh iblis. Karena kita tidak dihukum lagi oleh iblis, tapi ada dalam pelukan Tuhan Yesus. Tuhan tidak berhenti hanya sampai di situ. Tuhan berkata, mari anakku, ikut aku akan memberi kepadamu damai sejahtera. Lalu apa kata Tuhan? Ayat 79 tadi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera.
Yang ketiga, Tuhan membawa kita supaya kita melangkah dengan Tuhan Yesus pada jalan yang penuh damai sejahtera. Sampai hari ini, apakah Bapak, Ibu, dan kita berjalan menurut langkah kita sendiri? Dengan pengertian, dengan program, dengan rencana kita sendiri? Atau kita bersama dengan Tuhan Yesus? Kalau kita bersama dengan Tuhan Yesus, pasti jalan itu jalan menuju damai sejahtera. Kalau kita jalan-jalan, ada petunjuk di jalan itu. Dan petunjuk Allah itu jelas. Sekarang kita lihat ada dua petunjuk yang Tuhan berikan kepada kita. Supaya jalan damai sejahtera itu yang sudah Tuhan berikan itu menjadi jalan hidup kita. Kita lihat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 47. Ini yang pertama. Dan lagi dalam namanya, saya ulangi, dan lagi dalam nama Yesus, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa itu harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Bapak, Ibu, Saudara, sadarkah kita bahwa kita ini saksi? Kenapa? Kita ini saksi hidup dalam hidup kita. Kita sudah menerima pengampunan oleh Tuhan. Dosa kita ditanggung oleh Tuhan. Dia memberi kita damai sejahtera. Untuk meraih damai sejahtera itu, Dia mengaruniakan kepada kita iman. Dengan percaya saja, engkau mengetuk pintu-pintu akan dibukakan. Dengan percaya saja, jikalau engkau meminta, engkau akan diberikan. Begitu kita percaya kepada Allah, dengan iman itu, Allah menuntun kita. Salah satu tuntunan Allah, sederhana Bapak Ibu. Berita pertobatan yang Bapak Ibu terima dan saya terima harus disampaikan. Berita pertobatan itu harus disebarkan ke seluruh dunia. Ke Yerusalem sampai ke ujung bumi. Karena kita ini orang yang menerima Yesus yang diselamatkan. Kita bertobat karena Yesus. Inilah berita saat Allah melawat kita dan kita juga bersama dengan Allah melawat saudara-saudara kita yang lain. Berita pertobatan itu harus disampaikan. Bapak Ibu, kalau seorang bapak, apakah Anda sudah melawat istri Anda? Seorang ibu Anda yang sudah bertobat, apakah Anda melawat suami Anda? Berita pertobatan ini harus disampaikan. Karena mulai dari Yesus dan kita yang menerima. Dari dulu sampai sekarang. Kenapa Yesus itu mati di kayu salib? Hanya supaya berita pertobatan ini harus kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Allah tidak meminta banyak. Sampaikan saja. Beritahu bahwa dunia ini akan dihukum. Sebentar lagi eksekusi akan dijalankan. Jangan ikut pelaku utama. Bapa dari segala pendusta, iblis itu. Tinggalkan. Bapak, Ibu, dan saya sedang mengalami penghakiman itu sekarang. Ingat dalam Alkitab ada contoh bagaimana penghakiman itu dilakukan. Ada seorang wanita yang berzina ditaruh di tengah. Lalu semua tua atau jadi orang lain mengelilingi dia. Guru, hukum Musa kita jikalau ada yang berzina tertangkap tangan harus dihukum mati. Bagaimana pendapatmu? Apa yang Yesus lakukan? Siapa di antara kamu yang tidak berdosa? Dia yang pertama kali melempar batu kepada wanita ini.
Lalu kemudian Tuhan Yesus menulis di tanah. Beritanya menulis, tulisannya tidak ada yang baca, tidak ada yang tahu. Satu persatu pergi. Yesus berkata lagi kepada wanita itu, di manakah mereka? Tidak adakah yang menghukum engkau? Wanita berkata, tidak ada Tuhan. Lalu Yesus mengatakan, aku juga tidak menghukum engkau. Bangun dan pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Kenapa berita pertobatan itu harus disampaikan? Supaya jangan kalau kita berbuat dosa, jangan diulangi. Berhenti. Engkau yang mencuri, stop. Engkau yang suka berbohong, berhenti. Engkau yang suka berzina, stop. Jangan berbuat dosa lagi. Itu tidak bisa ditawar. Kasih Allah itu besar. Dia tidak menghukum, tapi kasih. Berapa banyak di antara kita, di rumah kita menjadi hakim yang bengis, yang kejam dengan keluarga kita, dengan orang lain. Allah mau supaya kita berita pertobatan itu disampaikan kepada orang lain. Kita tidak sanggup. Tapi Allah tidak berhenti. Dia kasih jalan yang kedua untuk kita. Kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-12 ayat 32. Dan aku, kata Tuhan Yesus ini, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku menarik semua orang datang kepadaku. Ini menceritakan Tuhan Yesus bahwa dia akan disalib. Aku, apabila ditinggikan dari bumi ini, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Kita yang sudah bertobat, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menyampaikan berita itu. Tapi seringkali kenapa berita itu tidak akan didengar oleh orang lain. Tidak akan dilihat oleh orang lain. Karena Tuhan Yesus minta, jikalau aku ditinggikan, aku akan menarik semua orang. Kenapa Yesus ditinggikan? Yesus ditinggikan itu dia disalib. Permintaan Tuhan Yesus yang disalib itu, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku karena aku ini lemah lembut. Pikulah kuk salib yang kupasang padamu, karena kuk itu ringan. Kita datang kepada Yesus, Yesus diam di dalam kita, kita diam di dalam Yesus. Sekarang pekerjaan penebusan Tuhan Yesus selesaikan di salib, dia sekarang undang kita. Supaya kita masuk ke dalam dia, dia dalam kita. Artinya apa? Dalam hidup ini, hanya ada satu yang membuat layak kita tinggikan agar berita keselamatan itu. Yaitu tinggikan Yesus. Dengar firman-Nya, utamakan Yesus. Dengar perintahnya, lakukan apa yang Yesus inginkan. Kalau Yesus itu kita angkat tinggi dalam kehidupan kita, maka Yesus itulah yang menguasai kita. Yesus paham, Yesus mengerti. Manusia tidak akan mungkin sanggup mengampuni sesamanya. Manusia cenderung kepada sesamanya diinjak, dibunuh, dibuang. Karena apa? Di muka bumi ini hanya ada hukum alam. Yang kuat yang hidup, yang lemah tertinggal. Masuk hutan belantara, pohon yang kuat yang menerima matahari dia tumbuhkan semakin besar. Tapi kalau yang lain tidak menerima matahari dia akan kerdil dan kecil. Itu hukum alam. Pohon yang besar tidak bisa menolong pohon yang kecil supaya tumbuhnya besar dengan kita. Kita juga sama. Yesus memberi kasih karunia kepada kita. Bahwa yang bisa menolong kita
Untuk melakukan hal yang sama seperti Yesus, kita harus meninggikan Yesus dalam hidup kita. Pertanyaannya, pernahkah Bapak Ibu meninggikan Yesus dalam hidup kita? Atau selama ini tanpa sadar kita sering meninggikan diri kita, bukan Yesus. Bahkan Yesus kita pakai alat untuk meninggikan diri kita, bukan Yesus. Padahal Yesus sudah berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di dalam aku, tinggallah dalam aku, maka kamu mampu melakukan segala sesuatu. Dan kalau di dalam Yesus, bersama Yesus, kalau kita tinggikan Yesus, kuasa Yesus mengalir atas hidup kita. Inilah jalan untuk menuju kasih karunia itu. Tuhan Yesus enggak meminta banyak, Bapak Ibu. Terima Yesus dalam kehidupan ini. Beritakan pertobatan itu. Kenapa? Pak, kalau semuanya bertobat diampuni, bertobat diampuni. Anak muda akan berkata sekarang, itu kurang keren Pak, kurang seru. Sekali-kali hajar saja. Sekali-kali pukul saja. Kadang-kadang perkataan seperti itu datangnya dari orang-orang yang baik. Tapi Yesus dengan tegas berkata, sebarkan berita pertobatan. Kita menjadi juru bicara. Lalu mungkin Bapak Ibu bertanya, apa sih yang harus kita sampaikan sebagai berita pertobatan? Yesus melawat kita ke dalam dunia membawa damai sejahtera, mengaruniakan iman kepada kita. Dia bawa jalan hidup duniawi, jalan hidup kedagingan menurut jalan Yesus. Dan dia tunjukkan jalan kasih karunia yang akan menanti kita. Kita harus terima Yesus dengan beritakan pertobatan yang kita terima. Kemudian dalam hidup ini, kalau kita tidak mengangkat Yesus tinggi dalam hidup kita, kita tidak akan sanggup untuk memberitakan dan menolong sesama kita. Kemudian, kenapa pusatnya hanya Yesus? Bapak Ibu mengerti siapa yang melawat kita? Siapa yang melawat kita? Saya ajak kita lihat lagi beberapa bagian terakhir. Coba kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih. Basic daripada kasih adalah menerima pertobatan dan sampaikan berita keselamatan. Karena yang kita terima itu Allah adalah kasih, maka kasih ini juga harus kita sampaikan kepada sesama kita. Bahasa kehidupan Kristen yang Allah inginkan itu sederhana. Terimalah kasihku, hiduplah di dalam kasihku, dan bersukacitalah di dalam kasihku itu. Ayat 16, kita baca juga. 1 Yohanes 4. Dikatakan, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Kalau kita berada di dalam Allah, Allah di dalam dia. Tadi Yesus berkata, kalau aku ditinggikan, aku akan menarik semua orang. Kalau kita di dalam Yesus, kita meninggikan Yesus. Bukan kitanya yang menarik semua orang, tapi Yesus. Karena Yesus akan melawat orang lain. Dia sudah melawat kita, dan dia akan melawat juga orang lain. Enggak usah kita buka. Di dalam kitab Petrus berkata, hendaklah engkau senantiasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Supaya ketika engkau difitnah, ketika engkau
difitnah dan dituduh untuk melakukan yang jahat, mereka akan melihat perbuatanmu tetap baik kepada mereka. Dan mereka akan memuliakan Tuhan ketika Tuhan melawat mereka. Artinya kasih itu Tuhan berikan kepada kita menjadi kekuatan di saat iblis menuduh kita. Kita tetap melakukan baik, kita mengampuni, kita mengasihi, kita mendoakan. Jangan berhenti. Sebab Allah juga tidak berhenti mengasihi kita. Sampai hari ini Allah mengasihi kita. Tadi malam Bapak Ibu berbuat jahat, pagi ini Bapak Ibu berbuat jahat. Hari ini Tuhan Yesus mengasihi kita. Janji Allah, kasih tidak berkesudahan. Kitab Wahyu mengatakan, mereka yang menerima Tuhan untuk hari ini tertulis dalam kitab Wahyu. Berbahagialah mereka yang mati dalam Tuhan mulai hari ini. Selama kita hidup dalam Tuhan. Apapun dosa kita, Tuhan Yesus mengampuni, Tuhan Yesus menanggung. Tapi jangan keluar dari Tuhan Yesus. Setia sampai mati. Tuhan Yesus tahu kita ini berdosa. Waktu Tuhan Yesus menulis di tanah, di depan seorang wanita pecina itu. Apa yang Tuhan tulis? Saya tidak tahu Bapak Ibu. Saya coba cari referensi, saya tidak mendapatkan. Tapi ada satu referensi. Ketika Tuhan Yesus menulis, menurut saya, Tuhan Yesus itu ingat pada waktu dia membentuk manusia ini. Dia dari tanah yang sudah dikutuk. Tapi dari tanah yang dikutuk ini, dia aku akan jadikan manusia. Lalu dari tanah terkutuk ini, Allah menghembuskan napas. Manusia dari tanah ini hidup. Perpaduan napas Allah dengan tanah ini menjadikan manusia ini punya jiwa. Karena dia punya jiwa, maka kemudian dia mengerti Allah, dia mengerti tanah. Dia mengerti dosa, dia mengerti hal-hal baik. Dan Allah ingin manusia yang dihembuskan itu. Karena dia hidup dari napas Allah. Harusnya dia bergantung kepada Allah. Ikuti Allah. Supaya kehidupan itu kekal. Tapi karena dia jatuh. Allah tetap mengasihi. Dia serahkan dirinya. Aku melupakan dosamu. Aku tidak ingat dosamu. Berhenti, jangan berbuat baik lagi. Ikuti aku. Turuti aku. Bapak Ibu, kita ini semua berdosa. Bapak Ibu belum berzina. Saya percaya Bapak Ibu tidak mencuri. Saya percaya Bapak Ibu tidak berbohong. Mencuri, berbohong, berzina itu perbuatan dosa. Sebelum kita berbuat dosa, kita ini sudah menjadi orang berdosa. Jangan mengira bahwa kita ini akan lebih baik daripada orang yang ada di penjara. Jangan mengira bahwa kita ini lebih suci daripada orang yang bersengketa. Kebetulan mereka melakukannya. Kita belum, tapi kita ini berdosa. Sebab itu untuk mengatasi dosa ini, Allah memberi kepada kita satu pedoman damai sejahtera. Pedoman damai sejahtera yang benar-benar bisa membawa kita sejahtera. Allah itu adalah kasih. Dan kasih itu adalah Allah. Bapak Ibu masih ingat, apakah kasih itu? Inilah berita. Yang murni, damai sejahtera yang mau dia limpahkan kepada kita. 1 Korintus pasal 13. Kita lihat. Mulai ayat yang ketiga. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun, tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Dan tidak mencari keuntungan diri sendiri.
Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu itu menjadi baik, sabar menanggung segala sesuatu yang dia derita. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, tapi kasih kekal. Allah mau kita terima kasih, kita hidup dalam kasih, dan kita melakukan kasih. Allah tidak menuntut yang lain. Kasih itu murah hati. Sebab itu jangan membalas kejahatan dan kejahatan. Ampunilah. Kasih itu tidak sombong. Kasih itu menutupi segala kesalahan. Bukan dimuat di medsos. Viralkan. Bapak Ibu bisa bayangkan itu perbuatan siapa. Tapi orang yang punya kasih, dia menutup segala sesuatu. Seperti Yesus menutupi dosa-dosa kita, mengampuni kita. Dia enggak uwer-uwer, enggak ember, enggak buka, enggak cerita-ceritakan. Jangan berbuat dosa lagi. Yesus memanggil kita untuk berhenti berbuat dosa. Terima dia, ikuti dia. Kasih dari Allah ini luar biasa. Hari ini kalau kita terima, kita dengar, bisa kita bawa, kita taruh di rumah kita. Kita taruh di hadapan suami, di hadapan istri, di hadapan anak-anak kita. Di tempat kita kerja, dimanapun. Kasih ini besar. Allah mau dia melawat kita agar kita memperoleh pengampunan dosa dan keselamatan yang kekal. Inilah yang dikumandangkan Bapak Ibu. Berita Natal, berita belas kasihan Tuhan kepada kita. Berita pengampunan. Sukacita karena kita dilepaskan dari kuasa iblis. Sukacita karena kita dilewatkan dari penghukuman iblis. Dan sukacita karena kita mendapat kasih karunia damai sejahtera. Bapak Ibu bisa mengerti? Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus menolong. Dia satu-satunya. Kekuatan, kehidupan, kemenangan, damai sejahtera itu. Di luar itu tidak ada. Pengetahuan akan lenyap. Bahasa roh akan selesai. Tapi kasih itu membawa hidup kita kepada Yesus. Hanya kalau kita diam bersama dengan Yesus. Yesus yang sudah disalib, kita tinggal pikul salibnya dan hidup menurut seperti Yesus. Yesus berkata, aku akan memanggil semua orang datang kepadaku. Artinya, kalau kita menerima Yesus, Yesus akan membuat semua orang yang kita kasih kembali kepada kita. Suami kembali kepada istri. Istri kembali kepada suami. Anak-anak kembali kepada orang tua. Orang tua kembali memperhatikan anak. Karena kasih Allah itu mempersatukan. Memberkati, menolong. Dan membuat hidup kita itu damai sejahtera. Pertanyaannya, sudahkah Yesus melawat hidup kita? Sudahkah kita benar-benar menerima iman yang dikaruniakan itu? Apakah kita betul setelah beriman berjalan menurut firman, menurut kehendak Allah? Jangan menuruti kehendak kita sendiri. Kalau iya, Yesus menyediakan hidup yang berkemenangan. Karena di saat kita menerima Yesus, hidup kita bukan aku lagi, tapi Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.